Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman. Kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Puji Tuhan. Sama-sama kita masuk ke dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kesehatan kami boleh kuat dan kami semua boleh mengikuti secara online renungan pagi, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah setiap renungan yang kami dengarkan boleh termeterai dalam setiap hati dan pikiran kami. Bahkan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang mengurapi. Terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saya ingin menyampaikan sedikit pantun. Abraham ke kiri, Lot ke kanan. Siapkan hati
untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat pagi hari ini adalah Never give up. Jangan menyerah. Kita buka ayatnya dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ayat yang sudah sering kita dengarkan. Filipi 4, ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih ada yang menghafalnya, boleh kita baca secara bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Kalau kita mau melihat tema pada saat pagi ini adalah jangan menyerah. Kita mau melihat apa sih dari arti kata itu menyerah dalam KBBI. Menurut KBBI, menyerah itu adalah pasrah. Tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak ada lagi harapan. Atau juga bisa mengikuti saja, nurut saja sekendak orang. Tidak melawan. Pendek kata artinya itu ketika dia disuruh pun, oke lah, baiklah saya akan kerjakan. Karena apa? Dia tidak ada lagi apa-apa, tidak punya lagi harapan. Dia juga sudah pasrah dan mengaku kalah. Atau dia tidak melawan lagi. Contohnya seperti apa? Dalam pertarungan tinju boxing, ketika ada yang sudah jatuh dan dia menyerah, itu artinya dia tidak mampu melawan lagi. Artinya dia sudah kalah, mengaku kalah. Dan sebagai kehidupan kekristenan, yang Tuhan mau katakan bahwa dalam setiap kehidupan kita, jangan menyerah. Firman Tuhan katakan. Karena ayat tadi pun berkata bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam siapa? Dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Kata jangan menyerah berarti juga kita menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang tidak mudah diperalat orang, tidak dikekang, ada harapan, tidak putus asa, orang yang berkemenangan. Itu orang yang tidak menyerah, mau maju terus. Sekalipun mungkin banyak persoalan, banyak rintangan, kita harus tetap maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan pun menginginkan kita sebagai orang-orang yang sudah berkemenangan dan bukan lagi menjadi orang-orang yang gampangan, yang mudah menyerah, seperti yang tertulis juga dalam Alkitab. Contoh-contohnya siapa orang yang terus tidak mau menyerah dalam kehidupannya? Abraham. Ketika Tuhan sudah mau menjanjikan kepada keturunan, dia tidak langsung kecewa kepada Tuhan. Dia tidak menyerah kepada Tuhan. Dia tetap terus setia kepada Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Yusuf, ketika dia menghadapi suatu permasalahan, lingkungannya tidak mendukung dia, dia tetap mau hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Musa dalam menuntun bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel banyak mengeluh, banyak memberontak, tapi Musa tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak menyerah untuk mau membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, sekalipun dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Dan bagaimana dengan setiap kehidupan kekristenan kita? Kalau kita mau melihat di ayat ini, latar belakang penulisan dalam Filipi 3 ayat yang keempat, Filipi 4 ayat yang ke-13, itu berbicara tadi, ayatnya berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya dalam dia berjalan bersama Tuhan. Dalam pelayanannya, pengkabaran, pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik. Ada hal-hal yang harus dia lewati. Sekalipun itu berat, sekalipun itu membuat dia harus tersiksa secara badani, secara fisik, tapi dia tetap mau melayani Tuhan. Dia tidak menyerah, sekalipun dia harus dihadang oleh banyak orang yang tidak ingin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dia tetap mau memberitakannya. Demi apa? Demi pelayanan Tuhan. Dan kita juga mau melihat bagaimana ketika di ayat yang ke-12 juga dikatakan begini, aku tahu itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Semuanya sudah pernah dialami oleh Rasul Paulus. Hal yang suka maupun duka. Tapi dia tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia adalah orang-orang yang pemenang.
orang-orang yang tidak mau menyerah dengan keadaan, tapi dia tetap terus berjuang dalam setiap kehidupannya. Dan kita mau melihat mengapa Paulus menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai sumber kekuatannya, sebagai sesuatu yang dapat dia terus berjuang menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan Rasul Paulus. Karena apa? Karena Rasul Paulus itu mengenal siapa Tuannya. Rasul Paulus mengenal siapa dia itu, siapa Yesus itu. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 dikatakan begini, saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhan. Ku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya apa? Ketika Rasul Paulus memiliki pengenalan akan Tuhan, dia tahu siapa Tuhan itu, apa yang Tuhan itu inginkan dalam kehidupannya. Rasul Paulus memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bahkan dia juga memiliki hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sehingga Rasul Paulus berani mengatakan bahwa kekuatannya dia itu berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena secara fisik, apakah dia bisa berjalan sendiri? Secara kekuatannya sendiri? No, tidak. Semuanya harus berjalan bersama dengan Tuhan. So, what are your strengths? Apa kekuatanmu? Sehingga engkau mampu dapat bertahan, tidak menyerah dengan keadaan. Apakah kekuatan kita sendiri? Ataukah jabatan kita? Prestasi, posisi? Atau mungkin uang yang ada pada kita? Memang semuanya itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tapi bukan itulah yang menjadi terutama dan utama dalam setiap kehidupan kepribadian kekristenan. Yang menjadi utama dalam setiap kehidupan kita adalah adanya Kristus dalam setiap kehidupan kita yang memampukan kita untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Never give up. Oleh sebab itu, Bapak Ibu ini berkati Tuhan, sama-sama dalam kehidupan kita harus memiliki semangat dan keyakinan bahwa Allah ada berserta dengan kita, sehingga kita tidak menyerah dengan keadaan apapun, sekalipun kondisi sulit sekalipun. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan, sama-sama kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan kami baca, Tuhan, boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan, jadikan kami pengikut-pengikut Kristus yang tidak mau menyerah. Never give up dalam kami beraktivitas, dalam kami bekerja, bahkan dalam kami juga mengiring akan Tuhan. Dan biarlah semakin hari iman kami semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami, lindungi kami Tuhan kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.